Selamat malam. Selamat malam Bang Jess. Buat teman-teman BP alias Bang Puang kalau Terus saya. Puang bro. Dan buat rekan-rekan semuanya Puang bro. Kali ini tapi rada kagok ini pakai maskernya ya. Oh, kan sudah Maskernya dilepas tapi kan sudah prokes, ya. Sudah swab antigen. Udah, alhamdulillah udah Bang. Dan Saya juga dari perjalanan jauh sudah swab PCR. Jadi PCR, ya? 2 hari lalu saya negatif dalam PCR. Jadi alhamdulillah. ya, Semoga tapi tetap jaga jarak, Semoga semua teman-teman yang nonton juga udah pada sehat semua ya. Ya. Dan memang masuk ke sini juga pun untuk masuk ke sini juga teman-teman ngecek pasti suhu, ada cek suhu. ngecek suhu online. Dan masih dari semenjak rame-ramenya rame-ramenya COVID-19 itu, tempat ini memang udah menerapkan prokesnya benar-benar ya. Ya itu ada papan pengumuman di situ, Ada prokesnya ada. Jadi kita di sana dites dan segala macam. Oke, kali ini Bang Jess ada di sini tepatnya di tempatnya ini ya. Puang bro. Lagi pada dashboard. Namanya itu Laki Padada Sport. Sport. Lokasinya berada di Bojongkoneng, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, kali ini Bang Jess mau sedikit tanya-tanya ke Bang Puang ya. Kita sedikit, mungkin teman-teman cuman tahu Bang Puang itu dari yang dilihat aja kan. Karena Dari kulitnya aja. ya kurang lebih seperti itu. Pasti banyak yang nggak tahu tentang lebih dalam lagi tentang siapa sih Puang bro, karena Bang Jess pribadi gitu yang udah merasa adik gitu ya, kalau dianggap itu juga ya. yang udah merasa adik dari abang ini belum terlalu tahu banyak ya tentang sosok Puang bro gitu. Tapi yang Bang Jess lihat gitu, sosok Puang bro itu memang sosok panutan pribadi Bang Jess ini ya. Pribadi Bang Jess, sosok panutan buat Bang Jess gitu. Makanya Bang Jess pingin tanya-tanya lebih dalam lagi. Alhamdulillah beliaunya berkenan. Nggak apa-apa ya Bang ya, saya nanya-nanya Ya, enggak. pengalaman Abang lah. Siapa tahu bisa menjadi kisah inspirasi buat teman-teman yang nonton. Mangga. Oke Bang, ini mengawali untuk mau nanya-nanya. Tapi jangan kesinggung nih Bang kalau ada sedikit pertanyaan saya yang dalam atau gimana ya. Jangan dalam nggak apa-apa, lebar nggak apa-apa. Panjang juga nggak apa-apa. Panjang juga nggak apa-apa. Itulah sosok Puang bro. Dan apa ya Bang? Pasti banyak teman-teman Abang, teman-teman saya pun belum tahu siapa sih Puang bro gitu. Dan latar belakangnya apa gitu. Dia apa? Karena yang Bang Jess tahu sosok Puang bro itu seorang ASN ya. Ya, aparatur ASN, sipil negara. Aparatur, kalau saya bukan sipil negara, aparatur sayang negara. aparatur sayang negara atau biasanya disebut PNS kali Bang ya. PNS yang Ya, lebih familiar ya. Yang familiar ya PNS. Kalau Bang Jess taunya itu sih. Makanya kita coba gali lebih dalam lagi. Siapa sih sosok Puang bro sebenarnya? Ya biar berbagi informasi lah Bang. Pengalaman lah buat teman-teman yang nonton. Abang lahirnya dari mana, aslinya mana, dan apa pengalaman berkarirnya di mana, apa aja gitu. Ya. Saya jawab nih. Dari Abang sekolah SD lah ya. Kita coba gali dari sana. Beliau sekolahnya di mana, di kota mana, karena yang Bang Jess tahu hampir seluruh Indonesia itu udah dipijak sama bapak satu ini. Makanya itu yang menjadi Bang Jess kagum ya, bahkan bukan cuman ukuran nasional ya, dalam negeri ya, kasarnya Indonesia udah universal loh. Atas biaya negara. Kalau duit sendiri nggak ada. Itu makanya coba kita gali lebih dalam seperti apa. Emang sekolahnya di mana dulu Bang? Ini
Ya. Nah, supaya Oh, nama-nama kita belum tahu, pasti banyak yang nggak tahu. Siapa sih nama asli Bang Puang? Ya, Puang Bro gitu, atau Bang Puang. Siapa nama aslinya sebenarnya? Itu pasti banyak yang nggak tahu. Ya, siapa sih Bang? Ini kalau ini boleh tahu, teman-teman bisa dikasih tahu ke teman-teman juga yang nonton. Oh, boleh aja orang Nama itu. Nama KTP. Jadi begini, Bang Jess ya. Saya terlahir dengan nama Bride Suryanusa Lorante. Wow. Nah, jadi kalau orang sekilas kalau dikirim, kalau saya pesan Grab atau ojek, kalau Bright Lorante orang bilang, wih ini orang bule pasti yang pesan. Wih berat. Pas saya muncul kucuk, wah orang Indonesia kecil lagi, hidup lagi kan. Ternyata kan, wah namanya Bright Lorante. Nah, Restorante, kayak Italiano. Italia. Ya, tapi sebenarnya ada dasarnya. Nama saya itu Bright itu Bride bahasanya. Tapi orang barat manggilnya Bright. Tapi Bride itu brigade. Saya anak brigade, anak brimob. Oh. Nah, brimob. Anak brimob yang lahir pada saat matahari terbit, Surya. Makanya Suryanus. Pada jam 6:30 sekitar itu saya lahir pada saat ayah saya diangkat jadi komandan peleton, nah, bukan batalion ya, peleton, di brigade mobil ya, brimob. Jadi saya anak brimob. Jadi makanya Bride itu brigade, bukan Bright. Tapi kalau ke luar negeri Bright. Nah, Suryanus itu Surya itu bersinar pada. Jadi Suryanusa mestinya. Jadi menyinari Nusa. Pokoknya berat sekali nama saya ini. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa menanggungnya sampai saat ini. Dan Alorante itu adalah family name. Alorante itu adalah family name dari suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Marga. Ya kalau di Batak Marga. Kalau kami nama keluarga. Mana nasinya? Barangkali sambil dimakan karena masih udah dipesan tadi. Ya. Ambil dibuatin ya. Ya, jadi kalau di Batak, suku Batak ya Marga. Kalau kami tidak mengenal kata Marga, kami nama keluarga. Alorante ya. Jadi Alorante itu nama keluarga. Ya katakanlah kalau memang kita orang Batak, seperti orang Batak ya Marga. Saya lahir di Banjarmasin, walaupun saya darah Toraja, saya lahir di Banjarmasin. Saya anak Banjar. Tuh kan, pasti pada nggak tahu kan. Siapa sebenarnya sosok? Tadi kada bisa lagi bahasa Banjar, kada bisa. Nah itu bahasa Banjar itu. Saya lahir di Banjarmasin, kemudian saya tamat SD di Banjarmasin, tapi saya tamat SD itu di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Pindah, namanya Mobile Brimob ya, keliling ayah saya. Saya lahir di Banjarmasin, sekolah tempat SD, tapi pindah ke Sulawesi Selatan. Ya saya pindah tugas. Nah, SD selesai di Kabupaten Sinjai namanya di Sulawesi Selatan. Kemudian SMP saya pindah lagi. Saya kadang-kadang ada satu sekolah di mana saya SMP itu 2 kali saya dipindah sekolah, dan selesai di SMP Palopo, dekat Toraja. Saya tidak pernah tinggal di Toraja, walaupun ayah dan ibu saya berdarah Toraja. SMP di Palopo, SMA di SMA 2 Makassar. Jadi ke zaman sekolah itu 2 kota juga, 2 kota, artinya 2 kali pindah sekolah dengan kota yang berbeda. Enggak. Ya, jadi kalau banyak saya sempat SMP di Palopo, ya sempat pindah dan kembali lagi ke Palopo ya, karena tugas dari orang tua saya. Tapi SMA-nya saya pindah lagi ke SMA-nya saya naik di SMA Palopo, belum sempat itu pindah lagi ke Makassar. Jadi dua SMA. Tapi saya selesai di SMA 2 Makassar. SMA 2 Makassar. Nah, kemudian sekolah ya di salah satu perguruan tinggi di Bandung sini. Tidak saya sebutkan namanya ya, nanti dikira promosi. Kemudian nggak apa-apa Bang. Biar ini teman-teman juga pada tahu siapa dan apa sih perjalanan hidup, pendidikan apa aja yang pernah dilalui dan gelar apa aja termasuk ya kita ngepoin gitu. Oh jadi SMA-nya itu selesainya di Makassar ya? Di kota Makassar, Sulawesi Selatan ya? Ya, Sulawesi Selatan. Dan melanjutkan perguruan tingginya ke
ke Bandung sini ya, ke Bandung ya. Jadi saya Udah dilepas aja mungkin maskernya ini, Bang. sebenarnya oke, baik. Kebiasaan udah. Oh, iya. Datang juga akhirnya. Kita sambil makan-makan. Ya, sambil silakan. Saya pesanan saya nanti nyusul. Kalau sebenarnya saya sudah sempat di Universitas Hasanuddin sesuai dengan Makassar. Ya, sesuai dengan keinginan saya untuk jadi seorang pengacara atau seorang jaksa waktu itu untuk masuk. Oh, iya. Saya Sarjana hukum ini. Ya, saya masuk di Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin. Tapi nasib menentukan lain, saya harus ke Bandung dan ikut di Politeknik di ITB. Kemudian saya singkat cerita aja, saya lanjutkan di S1. Kemudian saya ini karir pendidikan saya. Iya. Kemudian S1, saya S2 di dua negara. Bukan. S2 saya itu di Universitas Tanjung Pura, di mana saya bertugas di Kalimantan Pontianak. Universitas Negeri Tanjung Pura itu saya ambil Magister Manajemen dan Magister Teknik. Itu berbeda waktunya, tetapi saya dua jurusan yang saya ambil. Setelah saya pulang, saya melanjutkan spesialisasi saya di IHE Delft Belanda. Ya, jadi saya ikut spesialisasi dibiayain oleh negara untuk mengikuti program Kementerian PU. Setelah melewati seleksi yang lain dengan beberapa teman, dan saya dipercayakan negara untuk mengikuti spesialisasi di IHE Delft Belanda. Wow. Nah, jadi cukup panjang lah, dan semua itu kasih ya. Nah, ayo sambil makan lah. Sambilan. Jadi semua itu cukup panjang. Jadi kalau dibilang keliling ya saya keliling atas biaya negara. Kalau soal keliling-kelilingnya itu banyak dibiayai karena sudah sekolah di Belanda, saya jadi bekerja sambil kuliah di restoran Loretz Prancis di Belanda. Saya jadi tukang cuci piring. Jadi istri saya sementara di sini di industri pesawat terbang Nusantara IPTN. Dirgantara. Jadi dulu di Dirgantara, dulu namanya IPTN. IPTN, ya. Benar. Ya, jadi waktu itu sempat berpisah ke beberapa waktu. Sebelum saya selesai, istri saya undang ke Belanda. Dan disitulah istri saya keluar dari IPTN. Dan kedatangan istri saya itu kan biayanya besar untuk keliling, dan memang ke sana rencana ya untuk keliling Eropa jadinya. Dan uang itu dari hasil kerja saya sebagai tukang cuci piring. Nah, jadi ini kalau tangan ini boleh ya tukang cuci piring. Biasa. Itulah ternyata cerita pengalaman hidupnya untuk menuntut suatu pendidikan itu cukup ini juga ya Bang ya. Sampai harus ngejalani cuci piring di negara lain. Sebenarnya biaya oleh negara itu cukup. Tapi cukupnya ya pas-pasan di buku, untuk apartemen, untuk macam-macam. Tapi kan saya mau ajak istri saya untuk keliling Eropa kalau bisa. Nah, jalan satu-satunya saya menabung saya jadi tukang cuci piring dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Tapi cuci piringnya sudah modern, nggak gini lagi dia. Pokoknya pakai mesin lah. Nah, itu yang membiayai saya dan istri saya untuk keliling Eropa. Makanya banyak negara yang datangin. Di samping tentu saja kursus-kursus yang di luar negeri. Iran, saya sampai ke Iran, saya sampai ke USA, saya sampai ke New Zealand, ya. Itu karena biaya negara. Dan tentu saja dari Kementerian PU dan pemerintah Kalbar, pemerintah Kabupaten Landak yang saya tempat bertugas itu. Itu singkatnya cerita saya sebagai ASN. Aparatur sayang negara, bukan sipil negara. Aparatur sayang negara. Saya sayang negara. Tapi berarti memang luar biasa kan? Kalau kita mau tahu ternyata proses menuntut pendidikan seorang Puang Bro itu panjangnya, dan di sana ada suka dukanya ya Bang ya, pastinya, karena memang di tengah-tengah menjalani pendidikan harus bekerja gitu untuk mendapatkan penghasilan lebih.
Tapi rata-rata teman-teman juga ada yang jadi loper koran, ada yang kerja di stasiun. Tapi kalau loper koran kan saya nggak tahan bangun pagi subuh, apalagi Belanda pada saat musim salju dingin, wah pagi-pagi itu. Nah itu ya saya pilih jadi tukang cuci piring. Wow. Dan salah satu teman cuci piring saya sekarang jadi direktur PLP di Kementerian PU di Cipta Karya, Prasetyo. Itu salah satu teman cuci piring saya, Prasetyo. Itu sahabat sohib saya namanya Prasetyo. Prasetyo mungkin nonton kita di sini sungguh kagum